Abah ini memang dia akrab dengan angka-angka. Dia sebelum berangkat dia memperhitungkan jarak tempuh dari Bandung sampai ke Mekah itu 17.000 km ya Pak. Abah itu akrab dengan angka karena beliau ini adalah guru SMP Negeri 5 Bandung, guru fisika. Jadi selain guru resmi di dalam kelas, beliau juga ngasih private gitu. Kira-kira gitu. Jadi beliau latar belakangnya seorang guru, dan ternyata Abah ini selain pengalamannya, selain gue sendirian ke Mekah, juga pernah membantu korban tsunami di Aceh, juga ke Acehnya dengan bersepeda. Misalnya juga waktu ada pesawat Sukhoi jatuh di Gunung Salak Bogor, beliau juga ikut membantu menolong, mengevakuasi, mencari korban. Itu dia datangnya sendirian dengan sepeda. Jadi kira-kira itu. Tapi ada juga pengalaman lain yang kaitannya dengan sejarah. Ini Abah ini pernah terlibat mungkin juga sebagai saksi sejarah pada perjalanan bangsa Indonesia. Bisa diceritakan sepintas, Mbak? Ya. Momentum-momentum sejarah apa aja yang Abah menjadi saksi atau pelaku? Ya, sebagai pelaku atau saksi gitu ya. Ya kadang-kadang kami sebagai pelaku kan bisa saja pengetahuannya itu terkalahkan oleh para sejarawan kan. Ya. Nah, karena dia mungkin membaca dari sana sini. Jadi sejak Abah lahir 1926 bulan Juli tanggal 11. 11 Juli 26. Begitu umur 33, tahun 33 umur saya menjelang 9 tahun, terjadilah musibah yang seperti hari ini, yaitu musibah yang dikatakan influenza, influenza Spanyol. Ya. Maka pada waktu itu Abah umur 9 tahun tuh di Gores, harus sekarang divaksin. Ya. Tapi pada waktu itu Belanda itu profesor, mister gitu ya, hanya ini bisa jangan ini vaksin ini katanya kuat sampai 80 tahun, kata dia. Jadi udah aja vaksin. Nah, kemudian setelah divaksin, karena saya di lapangan pada umur 9 tahun saya udah menjadi billboy. Jadi memain bola tenis orang-orang Belanda di Taman Maluku Bandung. Jadi tidak sembarangan anak masuk. Jadi ya saya situ karena mendapatkan duit, yang hari duitnya dibagikan sama teman-teman. Yang ya waktu itu kan kita dijajah. Jadi uang 1 sen pun sangat berguna. Jadi begitu dikuris, divaksin, Abah disuruh istirahat 2 minggu, diberi uang 15 sen. 2 minggu di rumah, terus kerja lagi sampai Jepang datang. Tahun Maret 42. Jadi saya udah bantu jadi pemulung bola, jadi teddy bola begitu. Dari situlah tahun 43 ini datang sama Jepang keluarga bahwa saya mau diambil untuk jadi romusa. Ayah nggak boleh. Anak saya baru lahir tahun 32, baru 10 tahun. Padahal sebenarnya 26 ya. Dalam percakapan itulah bapak saya itu dihajar oleh Jepang. Karena nggak mengizinkan Abah untuk ikut romusa. Terus gimana? Itu kejadiannya di Jalan Diponegoro, Bandung. Yang sekarang tempatnya dipakai restoran Alas Jauh. Nah, itu saya dilahirkan di situ. Yang di pojokan itu, Pak? Iya. Saya dilahirkan di situ. Jadi ya berebut itu sampai bapak sakit sampai meninggal ya. Nah, saya dalam keadaan kecil sendiri, kemudian 45 kerja di Bandung Lautan Api. Ya, kita juga ikut membantu tentara, artinya dulu belum ada tentara, baru ada Tentara Keamanan Rakyat. Ya, dan rakyat Indonesia. Jadi antara rakyat dan tentara itu masih bersatu. Yang akhirnya mereka yang sudah pintar ya mendaftarkan diri, yang tidak
Kalau seperti Abah nggak boleh sama orang tua. Sebab saudara-saudara udah banyak yang dipergikan ke Bikul kemana waktu itu. Kalau saya hanya diambil untuk promosi kerja paksa hanya sampai Dagu saja. Nah, jarak, memperbaiki jalan-jalan, membuat kuha Belanda atau buah Jepang karena sana itu kami yang ikut masuk. Jepang datang merdeka, kemudian kemerdekaan sudah diputuskan, maka tahun 46 Maret itu terjadilah pergolakan Belanda. Agresi kedua ya? Ya, padahal kita udah merdeka kan? Iya, betul. Tadi karena Jepang menyerahkan semuanya, Belanda dibantu oleh sekutu. Yang tadinya mau membantu Indonesia, tapi dalam perilaku tiap hari mereka kurang baik sehingga kita memberontak gitu. Atau jadilah penembakan api, kemudian disuruh pergi ke Jogja. Apa juga ikut pergi ke Jogja. Kembali lagi tahun 47 ke Bandung. 48 kedaulatan diserahkan. Dari semua milik orang asing penjajahan yang ada di Bandung, Jakarta semuanya diserahkan ke Indonesia. Nah, disitulah terjadinya perebutan. Karena Abah diberi oleh orang Belanda waktu itu, karena orang tua pada waktu itu sudah menjadi mandor. Jadi yang membuat gedung sate itu diantaranya mandornya Abah? Ya, bapak saya. Orang tuanya Abah ya? Abah masih umur 4 tahun. 4 tahun. Kan bapak saya mengerjain gedung sate tahun 1920. Saya lahir 26. Tapi begitu selesai, saya 2-3 tahun diajak nih, saya buatnya caranya buat gedung sate itu begini. Jadi ya kalau dengan sekarang ya dengan ilmu ya lebih bagus, tapi dulu lebih hebat. Karena dulu itu pasir dan apa itu dicuci, sampai bersih. Jadi bersih sekali. Ya buktinya gedung itu sampai hari ini ada yang tidak SKP, itulah yang Abah lihat. Kemudian 47, 48, tahun 50 Abah udah besar, ada Akra, Abah juga mengalami teman-teman Abah banyak yang mati di Jalan Rembong, 50, 51, 52. Selama kemerdekaan itu Abah kerja relawan, jadi guru. Tahun berapa tuh Pak? Tahun dari mulai tahun 45 sampai tahun 55. Jadi guru 10 tahun. Buta huruf. Jadi pakai asbak ditulis, lilin, karena saya dikenal. Sabak mungkin ya Pak? Sabak. Sampai tahun 55, tahun 52, 53 itu di pasar ya keliling, di Bandung aja. Yang setiap ada orang jualan, Bapak samperin, Abah bisa baca, nggak bisa ayo. Sampai dikenal orang pasar itu sampai hari ini gitu ya. Panggil saya Pak Guru kan. Sehingga pada tahun 55 saya dimintai bantuan oleh Bung Karno. Karena sebelum itu kita udah kenal, Bung Karno sering ke daerah saya, ke rumah kecil berdiri situ, ke Jalan Citarum. Waktu jadi aktivis. Bahkan kalau tidak salah waktu ditangkap juga di daerah situ. Nah, kemudian Abah dan orang tua ya kenalnya dengan orang tua saya. Saya masih kecil ya, masih bedanya 20 tahun. Jadi ya begitu. Nah, datang aja mereka. Saya ditugaskan untuk mengumpulkan mobil, mobil antik untuk delegasi. Ya, semua lah untuk melayani 1.300 delegasi kendaraannya dari saya yang gerak di jalan, yang membantu Pak Suwarma itu. Pak Suwarma itu kemarin meninggal umur 110 tahun, baru meninggal setahun yang lalu. Pak Suwarma itu. Saya dijadikan office boy atau apa namanya sekarang itu, yang suka kayak di sana, di gedung itu. Mereka waktu seminggu sebelum Asia Afrika, Bandung hujan lebat. Kemudian bocor gedung Merdeka.
berdiam. Iya. Dipanggil Bung Karno marah. Masa Indonesia kita nggak ada orang pintar? Iya. Maka saya dipanggilnya kamu guru katanya. Iya. Guru fisika masa nggak bisa memindahkan hujan mengalihkan. Iya. Minta kepada Allah. Iya. Caranya gini-gini kata Bung Karno. Iya. Saya lakukan. Nah, justru ilmu kuliah saya hilang sekarang. Ilmu itulah yang sampai hari ini masih menghasilkan rezeki untuk Abah. Jadi Abah ini sampai sekarang masih berprofesi juga sebagai pawang hujan gitu ya, Pak? Ya, kata pawang hujan jangan nanti. Apa namanya? Ya, pengamat atmosfer aja. Pengamat atmosfer. BMKG ya. Mereka gitu nanti ya, kiranya ya masih. Karena masih juga ada yang undang ke Denpasar, ada ke Jakarta. Apa tuh undangannya tuh? Permintaannya apa, Mbak? Permintaannya ya kalau kata orang dulu kan begini, kalau di satu rumah ada kumpulan, ya kalau orang hajat minta selamat kan, minta selamat lahir batin, supaya aku minta selamat segalanya, kalau dibahagiakan, atau kalau ada makanan, kalau banyak harus bersisa, kalau sedikit harus cukup. Iya. Ini doanya, ya semuanya Pak Ustadz begitu. Iya. Ya, jadi semuanya saya jalankan itu betul Pak. Ya Allah setiap itu ya ada ujian, tapi itu bagaimana perbuatan kita juga. Iya. Kalau ada orang menyuruh tapi orangnya sok dan lain sebagainya ya katakan ujian itu melebihi dari target. Tapi 95% itu ya berhasil ya. Sebenarnya dipindahkan aja hujannya. Ya dipindahkan bukan dipindah. Ya caranya gampang aja. Kan kalau angin redup mengandung air, itu akan bisa bubar, buyar kalau ada matahari. Iya, betul. Ada panas. Iya. Mataharinya belum datang, kenapa salahnya? Kalau misalnya kamu bakar sana, tapi kan udah tidak musim, kamu merokok. Iya. Dari melukul rokok itulah bisa menyisihkan udara yang lembab. Dan kamu minta doa sama Allah. Di mana? Kamu berdiri di mana? Jarak angin itu hanya 4, barat, timur, utara, selatan. Kemana tuh angin arahnya? Ke selatan. Kamu berdiri di sebelah utara. Tiup angin itu. Dengan apa niupnya? Tadi dengan panas yang dibuat dari molekul-molekul udara itu. Itu bisa dicoba. Iya. Abah, ini ngomong-ngomong Abah ini kan sekarang umurnya sudah 97 tahun. Iya. Pasti ada pemirsa FNN ingin tahu juga apa sebenarnya rahasia atau lifestyle-nya Abah atau pola makannya gimana tipsnya supaya tetap sehat dan pola juga makannya ya jangan terlalu semaunya ya. Ya kalau sudah kenyang ya sudah. Kelebihannya berikan pada orang lain. Kan pokoknya berbuat baik. Berbuat baik kalau kata orang tua kami dulu, kamu jaga ya 5 poin itu. Matamu, hidungmu, mulutmu, dan anggota tangan. Tangan nggak boleh mukul sembarangan. Kaki nggak boleh menginjak sembarangan. Mulut nggak boleh ngomong sembarangan. Semua dijaga. Dan itu semua ternyata udah ratusan tahun yang lalu Allah memberikan jalan itu. Hanya kita aja mungkin yang tapi yang dijalankan dengan apa? Dengan ikhlas dan ridho. Ikhlas dan ridho betul-betul kalau kita berdoa. Bahkan ini nggak tahu Pak Ustadz membetulkan atau menyalahkan. Waktu saya goes mau menuju Riyadh ada bisikan. Kamu jangan merasa capek dengan apa berdoa lah. Doamu di mana saja kami terima. Masya Allah. Jadi jangan di masjid saja kan di padang pasir. Di mana aja berdoa itu. Kamu lakukan tapi dengan hati ikhlas. Dan jangan kamu jangan dengar pandangan sekeliling kamu. Tugaskan ikhlas kamu minta. Kata sekarang bahasa padaku lah ya, kepada Allah itu saya lakukan itu.
yang omongan tadi dari orang tuanya sekedar ngomong gitu, dijalurkan dengan ayat-ayat suci. Oh betul, ternyata omongan orang tua hanya kemarin-kemarin 100 tahun lalu, tapi perintah-perintah tadi itu sudah sejak ya Pak Ustaz, sejak abad beberapa abad. Hanya kadang-kadang mungkin kita memberitahukan pada yang lain dengan ucapan yang salah. Jadi itu, jadi ya ini hati, hati ikhlas apapun namanya. Saya hanya membawa uang 1.100.000 ke Mekah itu. Ke Mekah itu habis jalan. Saya sepanjang jalan uangnya banyak. Kalau dihitung itu ratusan juta per orang ngasih gitu. Masya Allah. Tapi bukan tujuan aku untuk mencari duit, karena kan tapi saya akan sepanjang jalan untuk menolong orang. Ternyata dari Jakarta sampai ke Mekah orang susah itu banyak. Apa tuh misalnya orang susah di? Orang minta-minta banyak. Orang yang susah kena sakit banyak. Kita ini alhamdulillah hebat diberikan oleh Allah, luar biasa. Kita ternyata ke depan bawa uang. Di India itu orang ngasih uang 1 lembar minimal 1.000. Ada yang puluhan ribu dolar. Iya, puluhan ribu dolar. Itu kalau mau lah simpan aja nanti untuk pulang. Nggak ada perasaan gitu. Itu keringat. Kita kasih uang. Saya dikasih uang 5.000 lah kasihkan aja ke sana. Ya datang lagi. Banyak di Bombay itu. Iya ini dia. Bisa ke sini katanya. Iya. Ya di India sendiri orang miskin banyak ya. Tapi orang kaya juga lebih banyak. Dan lebih maju. Begitu yang pertama kita ya. Kenapa? Karena dia menjalankan kerjanya itu disiplin. Ya, walaupun dia agamanya tidak sama dengan agamaku kan. Tapi hati sama. Berbuat baik. Di India juga jangan nggak mau orang baik. Sampai kesana. Jadi bangsa orang jahat ya jangan kali di Mekah di Indonesia juga banyak. Biasanya. Lalu Bah sekarang di usia 97 tahun ini apa aktivitas Abah Landung sekarang? Ya aktivitasnya tetap membantu kerja sosial. Sampai hari ini ada kebakaran ya contohnya dari pulang dari Mekah beberapa bulan tsunami. Saya lari ke tsunami. Naik sepeda, saksi. Kemudian di sana 5 bulan. Mungkin orang tidak ada yang sampai 5 bulan. 5 bulan. Di sana di Aceh. Sampai minta membantu. Apa segala. Itu orang kalau bisa dihitung kalau orang nyombong barangkali berapa ratus yang saya tumpuk dibungkus dengan plastik hitam masuk ke dan sebagainya. Ya kebetulan relawan-relawan itu banyak dari Australia, dari Amerika pada waktu itu. Kadang-kadang dari Indonesia belum. Kita udah di sana dibantu ini ya maaf tadi misalnya HRS ke sana anak buahnya kan ya ke sana. Tapi juga apa di waktu itu saya orang Australia sebagai relawan mungkin tahu backgroundnya ya mereka datang ke kami minta. Wah, saya mengalahkan santri sekian, tapi satu santri sekian 100.000 waktu itu. Bang, ini barangkali ada terakhir, ada pesan-pesan khusus untuk generasi muda terutama, dan termasuk untuk saya. Saya juga berencana untuk bersepeda Bang ke Mekah. Apa kira-kira pesan dan nasihat dari Abah? Ya kalau pesan dari Abah dengan pengalaman Abah tentunya Pak saya yang mau ke sana, siapkanlah diri. Niat, hati yang ikhlas dan ridho. Kalau yang tidak ikhlas jangan coba-coba. Jangan. Tapi kalau ikhlas tanpa apapun bisa datang. Kalau saya ngomong nanti tidak percaya para kiai yang belum menjalankan. Saya belum menjalankan. Betul. Apa yang uang 1 datang 100 itu benar. Dengan niat ikhlas itu ya. Ikhlas Ya karena Allah ya. Apa permintaanmu Kabulkan. Jadi sampai detik ini saya sehat. Saya minta sehat untuk bisa menolong orang lain karena saya punya ilmu trauma healing. Saya punya ini, punya yang saya serahkan tanpa minta apa. Betul. Sepanjang jalan di Aceh kan orang Aceh kan harus pakai biaya. Kalau belum dikasih biaya dari pemerintah relawan juga belum berangkat. Kalau udah di sana udah.
menurunkan darah tinggi, darah rendah dan sebagainya. Dengan apa? Ya dengan trauma itu. Ada trauma fisik, trauma suara, trauma apa. Tapi datangnya dari hati. Tidak boleh nyombong. Ini sakit yang lumpuh Allah semuanya yang memberikan dorongan. Kita minta kalau ada orang lumpuh saya kan nggak bisa apa-apa, hanya bisa begini jalan. Dengan izin Allah ya. Dengan izin Allah. Besoknya aja. Sampai kalau di dokumen itu orang yang antri mau berobat, mau trauma itu seperti ngantri sembako. Ada itu. Tapi yang punya orang luar. Ini itu luar biasa nih pengalaman. Kemudian untuk generasi muda bekerjalah, isilah kemerdekaan ini dengan apapun yang bisa masing-masing. Itu dengan catatan yang ikhlas. Hindarilah ucapan-ucapan yang tidak baik. Karena itu mungkin kalau sekarang antara kepandian kita yang pintar agama, kepandian akademis itu harus disatukan supaya tidak menimbulkan jiwa yang arogan. Karena kepandian yang tidak diikuti pandian lain itu jadi nyombong kan. Nah itulah. Tapi insya Allah kalau semua ilmu disatukan, yang terasa apa enggak hanya bisa tahu ke sana, tapi abang menurut sama Pak Ustadz dia suruh bilang ayo ternyata terus jadi pemuda-pemuda ini ya semangat ditunjang dengan keadaan yang ada, pemerintah yang kalau dia bisa memberikan bantuan-bantuan kepada mereka yang untuk menyatukan negara kita. Baik, Abah Landung, ini luar biasa pemirsa FNN, pengalaman Abah Landung di usianya yang sekarang sudah menginjak 97 tahun. Kehidupannya sangat berwarna dan banyak didedikasikan sepanjang perjalanan hidupnya itu untuk kemanusiaan. Termasuk ini gue kemana-mana, ke Mekah, ke Indonesia, membantu itu untuk misi kemanusiaan. Jadi dengan niat hati yang bersih, ikhlas karena Allah, semua dimudahkan oleh Allah. Nah ini satu lagi, jadi Balanung itu bukan untuk kerja sama itu aja, tapi negara pun kami membantu. Contohnya waktu kita ribut dengan Belanda, Iriantara, Balanung diterjunkan ke sana. Di Rantara. Kemudian ribut soal operasi mental, Balanung diselundupkan ke Malaysia 2 tahun. Kan itu membantu kan untuk bagaimana. Kemudian Asia Afrika juga saya ikut membantu. Ya terus saja. Kemudian sisa-sisa umur dijadikan guru mendidik, ustadz ya gitu. Ya buktinya sampai detik ini saya masih hidup. Ternyata murid-muridku itu ada yang jadi wakil presiden. Siapa? Ya artinya Megawati kan termasuk belajar dengan saya. Megawati, Guntur semua waktu tahun-tahun 50-an saya di Jakarta gitu. Tambahan saya dari budaya saya bisa ngangklung, yang mungkin Pak Daeng karena dia sepuh, kita yang ajain dari situlah. Cuma dari bidang pendidikan ya sekarang banyak murid saya yang pada jadi gubernur, beratus-ratus yang jadi dokter, puluhan ratus satu yang jadi jenderal dari bintang 1 sampai bintang 4. Ada yang tadinya pernah di jadi ya kita nggak bisa kan itu membantu. Jadi tidak dengan senjata aja barangkali kita bertempur itu. Masing-masing Pak Ustadz dengan ilmunya itu berjuang kan harus sama mendapatkan apalah. Baik Pak Landung, Pak Landung ini selain sebagai sakti juga pelaku sejarah ya. Cuma memang perlu ada orang yang mencatatkan nih, orang-orang rakyat sipil yang pernah berjasa terhadap nusa dan bangsa ini. Ini saya perlihatkan kepada pemirsa, ini salah satu hasil perjalanan Abah Landung ke Tanah Suci di Mekah. Ini petanya itu ada dia ke objek-objek wisata yang ada di kota Jeddah, Laut Merah ini. Jadi pernah ini pengalaman ya yang pernah didatangin oleh Abah Landung ini. Jadi
Abah Landung cuma mendokumentasikannya seperti ini. Jadi sangat terbatas dokumentasinya. Dia misalnya ini ada foto dia di komplek Masjidil Haram. Ini fotonya katanya udah nggak ada, tapi untung sebagian sudah dilaminating. Ini luar biasa. Ini menjadi bahan pembelajaran bagi kita semua bahwa kita hidup ini harus banyak berguna. Sebaik-baiknya manusia adalah yang berguna untuk orang lain. Kira-kira itu. Mungkin itu aja percakapan saya dengan Abah Landung.